8 gol dalam 5 laga. Kylian Mbappe kurang mendapatkan sorotan belakangan ini. Padahal, performanya bersama PSG terlalu mengesankan untuk diacuhkan begitu saja. Mbappe kini sudah mengoleksi 8 gol bersama PSG di seluruh kompetisi di awal musim ini. Perlu diingat, 8 gol yang disarankannya itu tercipta dari hanya 5 pertandingan. Dan Mbappe mencetak 1 gol setiap 50 menit. Kami tampil sempurna, dan Mbappe adalah pemain terbaik di dunia, puji Luis Enrique kepada RMC Sport. Saling sikut 3 klub besar London untuk dapatkan jasa Ivan Toney. Penyerang Brentford, Ivan Toney bakal jadi buruan utama di pertengahan musim mendatang. 3 klub besar London, yaitu Arsenal, Chelsea, dan Tottenham, mengincar servisnya. Brentford tampaknya santai saja dengan rumor yang beredar. Alih-alih mempertahankan pemainnya tersebut, Toney justru diizinkan pergi. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Toney bakal meninggalkan Brentford, meski belum dipastikan apakah di pertengahan musim atau akhir musim. Ada buyback klausul, Tottenham berencana pulangkan Harry Kane. Di saat Kane tengah menikmati hidup barunya di Jerman sana, potensi untuk dipulangkan ke Tottenham terbuka lebar. Pasalnya, ada klausul pembelian kembali yang dimiliki oleh Tottenham. Namun, Daniel Levy tidak mengungkapkan berapa banyak duit yang diperlukan untuk membawanya pulang. Kami punya klausul pembelian kembali untuk Kane, kata Levy selaku presiden Tottenham. Levy menjelaskan, klausul itu sengaja dipersiapkan jika sewaktu-waktu Tottenham memerlukannya kembali. Setengah musim jauh Felix di Chelsea, setara dengan 3 pertandingan di Barcelona. 2 gol dan 1 assist dibukukannya saat Barcelona menang atas Royal Antwerp. Dengan sumbangsi tersebut, Felix sudah merangkum total 3 gol dan 1 umpan gol dari hanya 3 pertandingannya berseragam Blaugrana. Kontribusi 4 golnya untuk Barcelona itu secara mengesankan menyamai pencapaiannya saat dulu masih dipinjam Chelsea. Felix mencatatkan 4 gol dan tidak menyumbang 1 assist pun dari 20 laga yang dijalaninya di paruh kedua musim. Back heel Rafael Leao yang gagal disentil Wolfsburg. Aksi back heel yang gagal dilakukan Rafael Leao mengundang banyak perhatian. Aksi Leo itu kemudian disentil oleh akun resmi salah satu klub Liga Jerman, Wolfsburg, lewat sebuah video gol pada salah satu pertandingan Bundesliga musim 2009-2010. Di dalam cuplikan tersebut diperlihatkan seorang pemain Wolfsburg, Gravito, melakukan gerakan serupa seperti Leo. Ia mengecoh beberapa pemain bertahan Bayern Munchen, lalu mencetak gol dengan back heel. Ex-Liverpool ini akui, ada kan Salah bakal cabut ke Arab Saudi. Mohamed Salah pada akhirnya memang bertahan di Liverpool pada musim ini. Namun ada keyakinan bahwa Salah mungkin akan pindah ke Arab Saudi pada tahun 2024 mendatang. Keyakinan yang sama juga dimiliki oleh Peter Crouch. Pasalnya, ia melihat klub Arab Saudi selalu bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Saya pikir, bahkan pendukung Liverpool dan Salah yang paling setia pun akan mengerti jika ia bertahan 1 tahun lagi, lalu pergi, ucapnya. Tahan imbang AC Milan, bos Newcastle senyum sumringah. Eddie Howe merasa bahwa 1 poin yang didapatkan Newcastle dapat menjadi modal bagus untuk melanjutkan perjalanan mereka di UCL. Dan sang pelatih juga mengaku berterima kasih atas penampilan fenomenal yang ditunjukkan oleh Nick Pope di laga tersebut. Saya pikir ini akan terlihat lebih baik dan lebih baik lagi seiring berjalannya waktu. Karena ini adalah pengalaman baru bagi banyak orang, termasuk saya. Semoga kami dapat berkembang dari ini menuju pertandingan berikutnya. Disebut lebih cupu dari David De Gea, begini respon Andre Onana. Kiper Manchester United, Andre Onana buka suara terkait kritikan terhadap dirinya. Ia meyakini bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk mengawal gawang Manchester United. Ia juga menegaskan bahwa ia berjuang sekuat tenaga agar bisa menggantikan peran David De Gea di bawah mister gawang MU. Menggantikan posisi David itu bukan sebuah tugas yang mudah. Saya memberikan usaha terbaik saya untuk bisa menggantikannya, ujar Onana. Juventus bersiap tambah kontrak gelandangnya. Locatelli sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2026. Manajemen siap menambah kontrak sang pemain hingga setahun ke depan. Ia bakal mendapatkan kenaikan gaji hingga 3 juta euro per musim. Menurut laporan Tuttosport, seperti diwartakan OneFootball, gelandang asal Italia itu sudah mendapatkan berbagai penawaran dari lintas tim, seperti Arsenal, Borussia Dortmund, dan Brighton. Namun, baik dirinya dan Juventus tak memikirkan kans untuk hengkang. Inzaghi
balas Guardiola, sulit ke final Liga Champions lagi. Simone Inzaghi ikut mengomentari prediksi Pep Guardiola bahwa Inter Milan akan ke final Liga Champions lagi. Namun menurut Inzaghi, hal itu akan sulit terjadi. Kata-kata Pep menyejukkan hati. Kami tahu, ketika laga final di Istanbul berjalan, maka kehormatan bagi kami bisa main di sana. Perjalanan luar biasa tahun ini, kami akan memulai lagi menghadapi tim-tim kuat di lapangan yang panas. Tapi, kami tahu akan sulit mengulangi pencapaian saya, tapi kami ingin mencobanya lagi. Masih cinta, Sandro Tonali buka peluang balikan dengan AC Milan. Di wawancara Sport Mediaset seusai laga, Tonali ditanyai, apakah ia punya niatan untuk kembali ke AC Milan. Ia menyebut bahwa ia masih punya kecintaan mendalam pada Rossoneri, sehingga ia membuka diri untuk kembali ke San Siro suatu hari nanti. Saya tidak pernah menutup pintu untuk AC Milan. Saya tidak bisa menyembunyikan kecintaan dan gairah saya untuk Milan, ujar Tonali. Namun pada kesempatan yang sama, Tonali tidak mau menjanjikan bahwa ia pasti akan kembali ke AC Milan pada suatu hari nanti. Tak kapok beli kucing dalam karung, bikin Chelsea lagi-lagi dekati bek Argentina. Nama bek asal Argentina, Valentin Barco, menjadi pemain yang dikabarkan akan masuk dalam target sang pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino. Barco dikabarkan akan menjadi pengganti Marco Correa, yang belakangan dikabarkan akan dilepas oleh Chelsea. Namun demikian, Chelsea dikabarkan tak sendiri dalam mengincar Valentin Barco, yang juga diminati oleh Newcastle United. Newcastle United sendiri juga dikabarkan akan mencari bek kiri baru untuk menggantikan Dan Burn. Barcelona menang besar lagi. Xavi, saya sangat senang. Barcelona memperpanjang rekor kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Sebelumnya, mereka juga berhasil mencukur Real Betis pada akhir pekan lalu. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengaku sangat puas dengan penampilan anak asuhnya. Bahkan menyebutnya sebagai penampilan terbaik selama dia menangani Gavi dan kolega. Saya sangat senang dengan hasilnya, terutama dengan level permainannya, kata Xavi dilansir Football Espana. Declan Rice bisa jadi legenda Arsenal. Declan Rice menunjukkan penampilan bagus di Arsenal. Pemain 24 tahun itu dinilai bisa menjadi legenda The Gunners. Ex-pemain Arsenal, Emmanuel Petit yang mempunyai keyakinan besar pada Rice. Dia diyakini akan menjadi legenda klub London Utara tersebut. Pemain ini, dia bermain sebagai seorang pemimpin, sebagai kapten di lapangan. Anda bisa melihat bagaimana kepercayaan dirinya. Kalau Anda mengesampingkan kualitasnya, Anda bisa melihat kedewasaannya, dan dia masih muda, kata Petit di Squawka. Badai cedera berkecamuk di skuad Manchester United, Erik ten Hag cuma bisa pasrah. Erik ten Hag memberikan pendapatnya terkait badai cedera yang menimpa skuad Setan Merah. Ia mengaku hanya bisa pasrah dengan situasi ini. Baru-baru ini, Manchester United mendapatkan kabar buruk. Bek mereka, Harry Maguire dipastikan mengalami cedera. Cederanya Maguire ini membuat daftar cedera MU kian panjang. Sudah hampir 10 pemain Setan Merah harus menepi akibat cedera. Ten Hag mengakui bahwa badai cedera ini cukup membuatnya resah. Tawar Evan Ferguson, Manchester United diketawain Brighton. Menurut laporan The Sun, Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Ferguson di musim panas kemarin. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke manajemen The Seagulls. Mereka memberikan tawaran sekitar 50 juta pounds untuk jasa sang striker. Namun, tawaran tersebut ditertawakan oleh pihak Brighton. Pasalnya, mereka menilai Ferguson punya nilai yang jauh lebih tinggi dari apa yang ditawarkan MU tersebut. Hasil Real Madrid versus Union Berlin, skor 1-0. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid unggul segalanya di pertandingan ini. Mereka menggempur Union Berlin selama 90 menit dengan total 32 tembakan, tapi hanya satu yang jadi gol. Union Berlin bertahan dengan sangat baik, dan mereka hampir mencuri 1 poin dari markas Los Blancos. Beruntung, Madrid punya Jude Bellingham, yang kembali jadi pahlawan kemenangan. Kali ini, dengan golnya di menit ke-90, tepat sebelum wasit meniup peluit panjang. Hasil Bayern Munchen versus Manchester United, skor 4-3. Bermain di Allianz Arena, Bayern tampil dominan selama 90 menit. MU coba memberikan perlawanan sepadan, tapi kesalahan-kesalahan di lini belakang membuat mereka kesulitan. Kali ini, 4 gol Bayern dicetak oleh 4 pemain berbeda. Ada Leroy Sané, Sergei Gnabry, Harry Kane, dan Mathys Tel. MU sempat memperkecil ketinggalan lewat Rasmus Højlund dan Casemiro. Hasil ini jadi langkah positif bagi Bayern Munchen untuk memulai musim baru Liga Champions. Hasil Arsenal versus PSV Eindhoven, skor 4-0.
Arsenal sukses mengandaskan PSV Eindhoven dengan skor telak 4-0 dalam laga matchday Liga Champions yang digelar di Emirates Stadium. 4 gol kemenangan Arsenal atas PSV masing-masing diciptakan oleh Bukayo Saka, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus di babak pertama, serta Martin Odegaard di babak kedua. Berkat hasil ini, Arsenal pun kokoh bertengger di puncak klasemen grup B dengan poin 3. Hasil Real Sociedad versus Inter Milan, skor 1-1. Real Sociedad dan Inter Milan harus berbagi angka usai bermain imbang dalam laga matchday Liga Champions. Sociedad unggul lebih dahulu berkat gol Brais Mendes di awal babak pertama. Inter Milan sukses memaksakan hasil imbang berkat gol Lautaro Martinez di akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Inter dan Sociedad kini masing-masing menempati peringkat 2 dan 3 klasemen grup D. Braga versus Napoli, Partenopei menang 2-1. Duel Braga versus Napoli di Liga Champions digelar di Estadio Municipal de Braga. Napoli membuka keunggulan di injury time babak pertama. Giovanni Di Lorenzo mencatatkan namanya di papan skor. Gol ini berawal dari tendangan sudut Politano yang disundul Osimhen. Braga sempat menyamakan kedudukan lewat gol perumahan. Namun, Napoli kembali unggul pada menit ke-88. Siko Niakata mencetak gol bunuh diri setelah membelokkan bola dari Zielinski.